Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengajar pendidikan Pancasila di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Bambang Suteja, SHMSI. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan gelar, dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ika Lista Fadila. Saya dari kelas A, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan tahun 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan metode wawancara dan mencari responden. Sebagaimana kita ketahui nih bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Tetapi jika dilihat sekarang ini, kenyataannya belum sesuai nih dengan harapan. Nah, hal tersebut menjadi tantangan nih bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya kaum generasi milenial saat ini untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Karena kan Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan yang berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Jadi kan dengan demikian diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar partisipasi kita di masa yang akan datang berjalan dengan efektif, maka perlu nih perluasan dan pendalaman wawasan mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa disimak video ini untuk mengetahui lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh narasumber dari salah satu pekerja industri retail, dan di sini saya akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia kerja. Sebelumnya boleh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, Teh. Halo, perkenalkan nama saya Mauliza. Saya merupakan pekerja di Indomaret. Izin bertanya nih Teh, menurut Teteh sudah sejauh mana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dunia kerja dalam kehidupan sehari-hari? Aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5 ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita harus menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, yang berarti kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Yang sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contohnya kita harus bersikap adil dan saling berbagi sesama rekan kerja. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang berarti kita harus saling bersatu dan mendukung, tidak membeda-bedakan juga. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu contohnya kita harus berani mengungkapkan fraud jika ada rekan kerja yang melakukan kecurangan di toko. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya chief of store atau kepala toko itu wajib memberikan tugas secara adil dan tidak membeda-bedakan. Tapi Teh, apa nih yang akan terjadi apabila Pancasila tidak diselenggarakan di dalam dunia kerja? Yang akan terjadi pastinya kita tidak akan nyaman dalam lingkungan kerja. Akan banyak kecurangan, sikap saling membenci, dan kita akan menjatuhkan rekan kerja satu sama lain. Nah, jika dilihat sekarang ini ya Teh, banyak masyarakat Indonesia yang memudarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan disebabkan oleh berbagai faktor ya Teh. Nah, menurut Teteh bagaimana sebagai masyarakat Indonesia jika hal tersebut terjadi ke diri Teteh? Yang pastinya kita harus menguatkan nilai-nilai Pancasila ya.
kita harus melakukan pendekatan budaya, kita harus memakai produk-produk lokal, dan pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini. Pemerintah harus mengurangi produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan melakukan banyak iklan produk-produk produk-produk dalam negeri di acara-acara televisi biar masyarakat terutama anak muda itu mencintai produk-produk dalam negeri. Wah, jawaban yang sangat memuaskan. Jadi kita menjadi mengetahui nih ternyata nilai-nilai Pancasila juga sangat penting diterapkan dalam dunia kerja. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Teh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya di sini membawa narasumber yang kedua nih untuk mengetahui lebih lanjut pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk akangnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Faisal Ramadan. Saya bekerja di salah satu sekolah di bagian operator. Izin bertanya nih Kang, menurut Ya. Akang sudah sejauh mana sih aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dunia pekerjaan Akang? Oke. Yang pertama itu dalam nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita di tempat saya bekerja, saya melakukan sholat berjamaah dan tadarus bersama pada rekan-rekan guru dan siswa. Dan dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita di sekolah itu melakukan kegiatan kemanusiaan, saling tolong menolong di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sila ketiga itu kita Persatuan Indonesia menunjukkan rasa cinta tanah air dengan selalu mengikuti upacara bendera pada hari Senin, menjaga kebersihan lingkungan bersama di lingkungan sekolah. Dalam sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kita saling menghormati hasil keputusan bersama dalam suatu rapat. Dan terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan di wilayah sekolah dalam bekerja bakti, bersikap adil dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama orang lain. Nah, dahulu saat Indonesia baru saja berhasil memperoleh kemerdekaan, masyarakat Indonesia sangat bergembira dan menerapkan sila-sila yang ada dalam Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila mulai luntur nih. Bahkan ada yang tidak lagi menerapkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh kasus-kasus yang ada di Indonesia yang saya tahu nih. Seperti sila pertama, yaitu kasus Ahok yang menjadi tersangka akibat kasus penistaan agama. Di sila kedua yaitu kasus pelecehan seksual yang juga marak terjadi saat ini. Di sila ketiga yaitu kasus kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di perbatasan. Di sila keempat yaitu banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Dan juga sila terakhir yaitu sila kelima, yaitu terjadinya kasus banyaknya masyarakat kelas menengah bawah yang tidak merasakan pelayanan yang memuaskan oleh beberapa layanan masyarakat hanya karena mereka miskin. Nah, kalau menurut pendapat Akang nih, apa yang akan Akang lakukan sebagai generasi milenial jika nilai-nilai Pancasila pudar dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, mungkin cara yang dapat kita lakukan itu adalah memberikan saran atau kritik serta solusi untuk permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa ya. Bisa dengan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita sebagai generasi milenial nih harus menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar. Karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia itu, penanamannya nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial juga akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi dan punya literasi keagamaan yang baik tuh. Apabila seluruh masyarakat benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan tercipta kehidupan bersama yang aman, tentram dan nyaman. Ya.
Pertanyaan terakhir nih Kang. Tadi kan Akang menyebutkan tentang pelanggaran HAM ya. Tapi apa yang terjadi apabila dalam proses penegakan HAM Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar atau ideologi negara? Oke deh. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Apabila dalam proses penegakan HAM ya tidak berdasarkan Pancasila, maka penegakan HAM tidak sesuai dengan budaya bangsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebab semua peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dalam proses penegakan HAM. Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan, maka proses penegakan HAM tidak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Penegakan hanya akan semena-mena serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, terima kasih Akang atas jawaban yang sangat-sangat memberikan tambahan wawasan ilmu kepada saya. Saya jadi mengetahui nih bahwa melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan sekedar dengan menghafalkan kelima sila saja. Mungkin cukup sekian kali ya Kang wawancara hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perkataan saya yang kurang sopan. Tadi kita sudah mengetahui nih sejauh mana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari para responden. Kesimpulannya dari para responden membuat saya jadi mengetahui bahwa melaksanakan nilai-nilai Pancasila bukan sekedar dengan menghafalkan kelima sila saja, melainkan yang paling pokok adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia nih harus lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga video yang dibuat dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.